Ajari kami menyenangkan Engkau melalui pujian kami Tuhan, melalui mulut lidah bibir kami Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut kami Tuhan itu menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan menjadi kesukaan bagi Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus kami yang layak terima pujian dan sembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan, yang layak terima semua pengagungan. Haleluya. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang Kau ampuni kami. Terima kasih. Kami bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau kami sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Kau kami sembah, Engkau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau kami sembah, oh, dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan dengan darah-Mu Tuhan. Ampuniku. Terima kasih Tuhan. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah, Kau kami sembah, oh, Bapa mulia, seumur hidupku Engkau kami sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, oh, Engkau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku Engkau ku sembah. Mari kita semua bangkit berdiri
Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Berikanku dengan Kau kami sembah. Hidup kami Tuhan, ini penyataan kami Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah. Kau layak kami sembah, Kau layak kami sembah, Yesus Tuhan. Layak ditinggikan, layak terima pujian kami, layak terima pengagungan kami, Tuhan. Kau layak kami tinggikan Tuhan, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Semuanya, haleluya, haleluya. Kau layak, sangat layak. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Kau kami sembah, Kau kami sembah, Yesus Tuhan. Layak disembah, layak disembah Tuhan. Layak disembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau kami sembah, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau kami sembah, Kau kami sembah, ku sembah, oh amin. Kau kami sembah, Aku sembah, oh Tuhan. Kau layak kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya.
segala puji hormat bagi Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas ibadah kami siang hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir nanti, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Yeay. Haleluya. Shalom. Shalom yang di atas. Shalom. Haleluya. Saat siang hari ini mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Ku beri yang terbaik. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri Tuhan, kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, bukan selamanya. Kini kami bawa persembahan kami Tuhan. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku. Kau mau beri yang terbaik, beri yang terbaik, nyala bagimu. Hanya untuk yang termulia, berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu. Kebesaran-Mu di segalanya. Ku yang terbaik. Haleluya. Katakan kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini kami bawa persembahan kami Tuhan. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku. Hanya untuk kami beri yang terbaik. Hey. Nyala bagimu. Hanya untuk yang termulia, berkenan bagimu. Hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu. Kebesaran-Mu di segalanya. Ku beri yang terbaik, terbaik, menyala bagi hanya untuk-Mu. Amin. Yang termulia, berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu. Kebesaran-Mu di segalanya. Ku beri yang terbaik. Haleluya. Biar pujian kita siang hari ini menyukakan hati Tuhan. Cobanya Tuhan yang layak kita sembah. Layak terima pujian terbaik dari kita. Mari kita sama-sama katakan. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku. Sekali lagi. Kini ku bawa Tuhan. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku. Hanya untuk-Mu. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah
kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti pernah mengalami badai dan tekanan yang luar biasa. Tapi saya mau sampaikan bahwa Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Pujian yang akan kita naikkan ini mengatakan bahwa hanya Yesus tempat jawaban kita. Hanya Yesus, bersama Yesus kita tidak akan goyah. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau yang menjadi takkan goyah. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau satu-satunya yang kami percaya, berjalan bersama. Kami takkan goyah, kami takkan goyah. Selamanya. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalan. Bila Engkau tak besertaku, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Bila Engkau tak beserta, mari kita semua bangkit berdiri. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin kami Tuhan,
bersama-sama katakan, bila kau tak beserta kami, bila engkau tak beserta, ku tak mau berjalan. Ku perlu pimpin langkahku dengan langkahku setiap waktu berjalan dalam nama-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian ini diambil dari sebuah kisah di Alkitab, yaitu ketika Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Tuhan sudah berfirman bahwa malaikat Tuhan yang akan menyertai Musa. Tapi Musa berhenti dan katakan, kalau bukan Engkau sendiri yang memimpin kami, jangan suruh kami jalan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sangat senang ketika dilibatkan di dalam kehidupan kita. Tuhan sangat suka ketika Dia terlibat secara aktif di dalam kehidupan kita. Sebabnya siang hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, izinkan Dia terlibat di dalam kehidupan saudara. Jika kita secara total melibatkan Tuhan, maka Dia pun akan maksimal bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita setengah-setengah melibatkan Tuhan, kuasa Tuhan bukannya terbatas untuk menolong kita, tapi kita yang membatasi untuk Tuhan bekerja di dalam kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau setia dalam setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kuasa-Mu selalu dan selalu tersedia bagi kami. Haleluya. Ini diri kami, ini hidup kami Tuhan. Siang hari ini kami mau tundukkan hati dan roh kami. Kami bawa segala pikiran kami taklukkan di bawah kuasa firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah, bukan dengan fasilitas, bukan kepandaian hamba-Mu. Hamba minta Engkau yang kuasai hamba-Mu, pikiran perkataan hamba-Mu Tuhan. Apa yang hamba sampaikan ini Tuhan, biar lahir dari isi hati Allah. Jemaat boleh berjumpa dengan pribadi-Mu yang adalah firman itu sendiri. Makasih Tuhan, itu dibungkus dengan kuasa di darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama kita berkata amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk kita ada di dalam rumah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan memulai dengan seri yang baru Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat datang untuk besannya Pak Edi dan keluarga. Pak Nilson, selamat datang untuk semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar di seri khotbah yang baru Bapak Ibu Saudara.
yaitu menikmati perjanjian berkat, ya. Menikmati perjanjian berkat. Bapak Saudara kasih Tuhan bahwa kita ini adalah umat perjanjian, ya. Umat perjanjian di mana Tuhan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sesuai dengan perjanjiannya, ya. Dan kita percaya bahwa ketika Tuhan berjanji, Tuhan melakukannya buat kita. Ada 2 perjanjian besar yang berlaku dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, bahkan sampai di akhir zaman. Nah, hari ini kita belajar yang pertama dulu Bapak Ibu Saudara, dan saya lebih banyak akan berbagi tentang kata perjanjian. Mazmur 111 ayat yang kelima dikatakan demikian. Mazmur 111 ayat yang kelima, Bapak Ibu bisa mengikuti di Alkitab masing-masing atau di layar kita. Mazmur 111 ayat yang kelima dikatakan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan senantiasa memberikan rezeki, memberikan berkat kepada kita. Tapi bukan cuma itu, ketika kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kenapa? Karena Dia ingat akan perjanjiannya. Ya. Tuhan tidak pernah lupa, ya. Tuhan tidak pernah kena amnesia. Tuhan tidak pernah lupa bahwa Dia pernah berjanji kepada kita untuk melimpahkan berkat-Nya, untuk menyertai kita. Tuhan tidak pernah lupa Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita lihat seberapa besar perjanjian yang Tuhan berikan buat kita dan dampak perjanjian itu, dan saya yakin ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Perjanjian di dalam kamus punya arti begini, persetujuan tertulis maupun lisan Bapak Ibu Saudara yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut di dalam persetujuan itu. Itu perjanjian, arti kata kamus. Jadi melibatkan 2 orang atau lebih, nggak bisa sendiri, libatkan 2 orang. Itu perjanjian. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Allah pernah berjanji apa saja di dalam Alkitab. Yang pertama, perjanjian dimulai dengan Adam. Ya. Ketika Adam diberikan Tuhan perjanjian, ayat yang kedua, Kejadian pasal 16 ayat 16 sampai 17, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Satu saja yang tidak boleh. Itu perjanjian Allah dengan Adam. Ditaruh di taman yang indah. Bahkan di Kejadian 1:29 sampai 30 dikatakan begini, buah-buahan yang berbiji itu menjadi makanan manusia, Adam dan Hawa. Ya, tanamannya bukan cuma satu, bukan cuma pohon mangga doang atau rambutan yang buahnya banyak gitu, bukan. Tapi banyak sekali pohon-pohon. Nah, perjanjiannya begini, semuanya ini jadi makananmu. Kalau binatang makannya tumbuhan hijau, tapi satu saja yang jangan dimakan. Itu yang ada di sana itu buah pengetahuan baik dan jahat, itu jangan dimakan. Jelas. Perintah Tuhan, perjanjian Tuhan jelas. Kalau kamu makan itu mati gitu. Jelas Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kamu makan kamu mati, pasti mati Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau ini deal bisnis hari ini satu perjanjian bisnis yang sangat mudah. Sangat mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi Adam gagal Adam, ya Gatot, gagal total, ya. Adam gagal Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu perjanjian yang kedua dengan Nuh, ya. Setelah air bah Tuhan berikan pelangi. Nah, dari pelangi itu akhirnya Tuhan bilang apa? Aku tidak akan hukum lagi manusia dengan air bah, gitu ya. Tapi padahal sebelum Nuh itu manusia jahat. Setelah Nuh ya sama saja. Manusia masih berdosa, masih berbuat jahat. Lalu yang ketiga perjanjian dengan Abraham. Nah, perjanjian dengan Abraham Kejadian 12. Kejadian 12 itu Abraham keluar dari Ur Kasdim. Lalu pasal yang ke-13 itu perjanjian Tuhan dengan Ishak. Ya, pasal yang ke-22 pasal 13 itu dengan Lot, ya, tanah Kanaan akan diberikan. Pasal 22 baru perjanjian Abraham
ketika mempersembahkan Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjanjian Abraham ini yang jadi seri yang kedua saya nanti di minggu yang ketiga, karena minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Se dari Bala Pulang. Ya. Perjanjian Abraham ini ternyata perjanjian yang terus dipakai, perjanjian berkat yang terus dipakai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Tuhan berjanji kepada kita Israel ini, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Keturunan Abraham ini dipakai Tuhan dan ini Tuhan janji akan menerima berkat, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan belajar dalam ya untuk hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk di minggu-minggu yang akan datang. Perjanjian dengan Abraham. Lalu yang ketiga, yang keempat perjanjian dengan Musa. Ini perjanjian bahwa Musa memasuki tanah Kanaan ini untuk orang Israel dan digenapi. Perhatikan baik-baik. Digenapi, orang Israel menerima bagian warisannya. Kalau hari ini masih ada pergolakan di sana, itu urusan perjanjian mereka dengan hukum Allah, iya. Perjanjian mereka dengan Tuhan sebenarnya, bukan peperangan agama, gitu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, perjanjian dengan Daud. Bahwa kerajaan Daud dikokohkan, dari perjanjian Daud inilah lahir Yesus yang adalah juru selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas yang pertama adalah perjanjian keselamatan. Ya, perjanjian keselamatan. Sebenarnya perjanjian keselamatan ini dimulai sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa diusir keluar. Kejadian pasal 3:21 dikatakan begini, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya mereka memakai daun, Bapak Ibu, ditutup. Tapi setelah mereka diusir, perhatikan baik-baik, Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Saya dapatkan pelajaran dari sini begini, Bapak Ibu Saudara. Sejak pertama ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berinisiatif untuk memberikan keselamatan. Tuhan sudah berinisiatif untuk menyelamatkan menyelamatkan manusia. Mulai sejak Adam. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya, Adam yang pada mulanya itu dia enggak tahu kalau dia telanjang. Kenapa? Karena memang dia penuh kemuliaan. Kemuliaan Tuhan itu ada di dalam Adam. Bayangin Bapak Ibu Saudara, Adam memberikan nama binatang, nama tumbuhan, nama buah-buahan, itu berapa banyak jumlahnya? Bapak Ibu bisa sebutkan berapa banyak jumlah binatang hari ini? Atau gini, saya pernah ditanya, coba buat binatang yang baru. Woi, nggak bisa, Tuhan yang ciptakan. Nah, binatang baru itu Adam yang memberikan nama. Di kitab Kejadian ya Bapak Ibu. Adam memberikan nama. Yang loncat-loncat ada ekornya, kok mirip ya, tapi bukan gitu. Monyet. Wah, yang belang-belang ekornya tajam, ekornya panjang, giginya tajam, wah lompatnya tinggi, ada kukunya, harimau. Yang rambutnya banyak, singa. Wah, macam-macam Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ini adalah kuasa Tuhan, ini kemuliaan Tuhan. Saya boleh bayangkan begini, keilahian Tuhan itu sebagian turun kepada Adam. Bahkan ketika dia tidak merasa, dia nggak tahu karena telanjang. Kenapa? Karena memang dia sedang ada dalam kemuliaan Tuhan. Saya punya teman, hari Sabtu kemarin saya baru cerita. Nah, dia sedang memberitakan kebenaran kepada temannya. Ya. Ternyata temannya ini bukan seiman, dan dia punya ilmu yang banyak. Wah, lalu singkat cerita begini, dia melihat bahwa ada malaikat di sekitarnya, itu menyertai dia. Wah aku merinding Pak ceritakan. Ada malaikat yang menyertai dia. Dan sempat dia bicara kepada malaikat itu, sempat komunikasi, saya enggak tahu Pak ini penglihatan, tapi saya ngomong, aku boleh enggak pegang sayapmu? Pegangan. Dia pegang sayapnya halus banget. Dia bilang, saya enggak pernah sentuh kain yang sehalus itu. Gitu. Bulu, apalagi bulu ayam, bulu apa enggak sehalus. Kain itu halus, ini halus banget. Terus dia tanya, loh ini ada satu yang wajahnya wah ganteng.
Tapi ada satu yang wajahnya kayak cantik gitu. Loh itu malaikat itu kok cantik wanita? Enggak, kami enggak ada gender. Iya. Kami enggak ada gender. Nah Bapak Ibu Saudara, saya menangkap begini. Ketika ada di Eden, Adam dan Hawa ini dia penuh dengan kemuliaan Allah. Sehingga keilahiannya itu ada. Nah ketika Adam jatuh di dalam dosa, perhatikan baik-baik bedanya. Ketika dia diusir dari Taman Eden, apa yang terjadi? Kerja berat, wanita susah payah melahirkan. Apalagi, waduh, beda sekali dengan ketika dia ada di dalam Taman Eden, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik ini. Saya mau tunjukkan ini. Sejak dosa masuk di dalam diri Adam, Adam kehilangan semua keilahiannya Allah. Dia benar-benar jadi manusia yang serba terbatas. Sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah sejak saat itu ketika Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang, hari itu mulailah ada, kan ditulis di Alkitab, tapi ada darah yang tercurah, ada binatang yang disembelih, lalu pakaiannya diambil dari kulit binatang, dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah itu sebagai inisiator perjanjian. Kita akan belajar hari ini tentang bagaimana perjanjian menurut Alkitab. Sangat penting buat kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa perjanjian yang pertama kita belajar perjanjian keselamatan ini tidak main-main. Ini sudah tertulis sejak perjanjian lama sampai dalam perjanjian baru. Inilah kasih Allah itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mulai, tapi Tuhan yang mulai, Allah yang mulai, Tuhan yang menjadi inisiator untuk menyelamatkan manusia. Sejak manusia pertama kali berdosa, Tuhan sudah kehilangan Bapak Ibu Saudara. Tangkap isi hati Tuhan, Tuhan kehilangan ciptaannya. Tuhan gak mau ciptaannya ini terhilang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dosa yang membuat manusia ini kehilangan Tuhan. Gini Bapak Ibu Saudara, dosa membuat kita ini yang harusnya kita sampai menerima sorga, kita kehilangan jalur kita sampai ke neraka Bapak Ibu Saudara. Tapi pengorbanan Tuhan luar biasa, nanti kita akan lihat. Nah setelah jatuh di dalam dosa, perhatikan baik-baik, ini perjanjian. Saya banyak membuat tulisan di sini. Setelah jatuh dalam dosa, manusia kehilangan syarat untuk membuat perjanjian dengan Allah. Ya. Jadi sebenarnya perjanjian dengan Allah adalah perjanjian sepihak yang merupakan perjanjian kasih karunia yang berdaulat. Baca dulu, belum mengerti apa-apa karena kita belum selesai. Berikutnya Bapak Ibu Saudara. Nah, kata perjanjian ini dalam bahasa Ibrani berit yang artinya begini, menunjuk kepada kesepakatan. Tapi yang kedua, kata berit ini begini, mempunyai arti membelah, dibelah Bapak Ibu Saudara. Nah, kata ini digunakan saat mengekspresikan sebuah praktek penyembelihan korban yang dibelah menjadi dua bagian, ya. Ini ada di wilayah timur, dekat pada zaman dahulu kala ketika sebuah perjanjian yang sangat penting dibuat. Hal ini berarti jika satu di antara dua pihak yang berikhtiar tidak menjaga kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut, maka ia akan dibelah menjadi dua bagian korban. Ya Bapak Ibu Saudara. Sebentar, ini baru saya akan terangkan. Allah menggunakan perjanjian berit ini sebagai sebuah sarana untuk menjalankan sejarah penebusan yang menampakkan kasih Allah terhadap umat manusia dan kehendaknya yang sangat kuat untuk menyelamatkan manusia. Saya akan berjalan di sini. Sejak perjanjian lama, manusia dalam dosa, Tuhan Allah sudah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dikirim semua nabi-nabi, gagal semua Bapak Ibu Saudara.
Nabi-nabi yang mau memberitakan kebaikan, kemurahan Tuhan, semua gagal. Raja gagal, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang bisa. Nah, karena perjanjiannya ini batal begini. Manusia akhirnya apa? Udah nggak bisa lagi. Tadi dikatakan kata perjanjian itu berit yang artinya membelah. Sudah, manusia ujungnya kemana? Kita tahu, neraka. Titik. Kenapa? Karena sejak perjanjian Adam itu, Adam, kamu boleh makan semuanya ini. Satu yang nggak boleh kamu makan. Sangat ringan, sangat mudah, sangat nggak masuk akal kalau Adam ini melanggar ngambil buah itu nggak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Adam membela diri, bukan saya, tapi ini loh, gadis ini loh, cewek ini loh, istri ini loh, penolong ini loh. Ini yang jadi gara-gara nggak bisa. Sudah gagal, Bapak Ibu Saudara. Nah ini kegagalan Adam membuat apa? Manusia mati. Tangkap Bapak Ibu Saudara? Harus mati. Bapak Ibu Saudara dan saya harus mati. Mati kemana? Neraka. Hukumannya neraka. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya manusia ini tidak mati? Perhatikan baik-baik. Ini Tuhan punya inisiatif untuk Bapak Ibu Saudara dan saya umat manusia secara umum di mana saja. Bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara dan saya ini yang harusnya ke neraka bisa balik gitu loh. Bisa balik ke surga. Lewat apa Bapak Ibu Saudara? Lewat kematian anaknya Yesus. Siapa manusia yang bisa tebus manusia? Siapa manusia yang bisa mewakili? Tidak ada. Benih dosa kita. Yang membuat tidak ada satu upaya kita, satupun upaya kita yang dapat menyelamatkan. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Benih dosa dari Adam itu berlanjut terus. Alkitab juga katakan manusia pertama sudah gagal. Manusia kedua di dalam Yesus. Itu sebabnya Allah berinisiatif mengutus anaknya yang tunggal Yesus ke dalam dunia sebagai manusia yang tidak berdosa. Lalu bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara, ini sebabnya kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Bisa enggak Yesus tanpa mati langsung naik ke surga? Bisa. Kalau Yesus tanpa mati naik ke surga, keajaibannya terjadi. Terjadi. Oh terjadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap bisa buat keajaiban. Tapi kepercayaan kita kepada Tuhan tanpa kematiannya sia-sia. Kenapa? Harus ada yang menebus. Harus ada yang dibelah. Sehingga darah keluar, kematian terjadi. Itu yang akhirnya begini Bapak Ibu Saudara. Jalan yang sampai ke neraka yang harusnya manusia lewati, diputus oleh Tuhan, dibelokkan ke arah bagaimana kita terima keselamatan. Amin. Amin. Yes, ini janji, ini perjanjian berkat yang kita akan nikmati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Ya. Yesus mati, kematian Tuhan itu bentuk kasih yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Supaya apa? Perjanjian ini digenapi. Coba lihat Alkitab secara keseluruhan hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara secara singkat lihat Alkitab secara keseluruhan gitu. Ya. Alkitab ini sudah memulai dengan sebuah perjanjian. Perjanjian ini punya makna yang cukup dalam Bapak Ibu Saudara. Kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Ini bukan asal saja tulisan. Perhatikan ini, hubungan Allah dengan umatnya digambarkan di sepanjang Alkitab dengan istilah perjanjian. Kata ini sudah ada sejak PL hingga PB di mana Allah membuat perjanjian baru dengan umat manusia di dalam Yesus Kristus. Ibrani 7 ayat yang ke-22 ditulis begini. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Amin. Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita jaminan keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita enggak melihat keselamatan itu sebagai sebuah perjanjian abadi, perjanjian kekal, perjanjian yang menguntungkan kita manusia. Sangat disayangkan Bapak Ibu kehilangan perjanjian itu. Kenapa?
Karena kita nggak punya upaya. Kita sama sekali nggak punya upaya. Sepandai apa Bapak Ibu. Sehebat apapun Bapak Ibu. Sebaik apapun Bapak Ibu Saudara. Tidak ada upaya untuk Bapak Ibu terima keselamatan. Lihat, Yesus adalah jaminan dari sebuah perjanjian yang lebih kuat. Amin. Bayangannya gini Bu. Bapak Ibu mungkin ada si A butuh kerja. Saya butuh kerja. Oke, kamu saya kasih kerja. Ini kerjaannya. Saya kasih gaji dulu. Saya kasih sangu. Terus kerjaanmu tak bantu. Nah, sudah dikasih kerjaan, dikasih uang saku, dikasih gaji, dibantu lagi. Saya harus ngapain? Kamu diam baik-baik ya. Kurang enak apa Bapak Ibu Saudara? Kalau masih males, enaknya diapain orang kayak gini nih? Disuruh jongkok, ditendang del gitu, delongsop gitu. Wah, itu gambarannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan begitu luar biasa. Lihat, sejak Adam loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara kalau jadi Tuhan gimana ya, kalau lihat Adam ya. Gregetan kuadrat atau gregetan pangkat 10 paling ya. Gregetannya itu, aduh, cuma satu saja loh kok tidak bisa. Cuma jaga satu saja kok tidak bisa. Loh, tidak kurang makanan. Adam tidak melihat bahwa seluruh eksistensi kehidupannya hari itu adalah dari Tuhan. Apa yang dia bisa lakukan hari itu adalah dari Tuhan. Yang ada di dalam dia itu adalah dari Tuhan. Bagaimana sekarang Bapak Ibu melihat kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini? Apakah Bapak Ibu melihat bahwa itu semua dari Tuhan? Halo? Karya keselamatan itu bukan hanya melulu soal yang rohani sampai ke sorga. Itu teraplikasi dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Bapak Ibu menghargai keselamatan, saya percaya Bapak Ibu menghargai hidup Bapak Ibu Saudara benar di hadapan Tuhan. Halo? Setuju dengan saya? Kalau Bapak Ibu orang yang tahu bahwa hidupku ini anugerah, ada perjanjian keselamatan yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah rancangkan sejak dulu, bahkan sebelum saya lahir, bahkan nanti sampai saya mati. Keselamatan sudah ada. Saya harus jaga Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini sebabnya kalau Bapak Ibu tidak bisa jaga itu. Wah. Maaf saya bilang keras, kita orang yang nggak tahu diri Bapak Ibu Saudara. Serius. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ayat ini menjadi ayat inti dari ayat semua ayat yang ada di Alkitab. Ya, kita nggak akan binasa. Tuhan sudah berikan keselamatan itu. Sebabnya Rasul Paulus katakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, harus taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus yang bilang gini kepada orang di Filipi. Jangan cuma suci ketika aku datang ya. Jangan cuma kelihatan kudus ketika ada aku ya. Kalau saya aplikasikan sekarang begini Bapak Ibu. Jangan kita cuma jadi suci kalau hari Minggu. Jangan kita kedapatan benar kalau kita ketemu sama orang-orang Kristen. Saya punya pengalaman Bapak Ibu Saudara. Pengalaman yang tidak baik, yang tidak boleh dicontoh. Cerita aja ya. SMA saya cukup nakal. Waktu saya SMA, saya di kelas ini bagian yang beli makan. Ya, saya keluar beli makanan. Apalagi waktu jam komputer. Satu kali guru komputernya ganti. Nah yang guru komputer ini orang kaum muda, saya masih remaja, saya SMA kelas 1 itu. Yang guru komputer ini kakak kaum muda saya.
gitu. Saya tahu betul. Dan dia pengurus, saya kenal. Iya. Saya kaget ketika dia masuk kelas, wah saya jadi alim diem. Sob, ayo. Sob, ayo keluar loh. Karena teman-teman gak ada yang berani. Saya yang berani. Makan siomay, makan pastel, saya makan es. Es loh Bapak, es plastik kasih es kasih kacang hijau siapa. Saya beli, saya bisa makan es. Ya, saya bisa beli Coca-Cola botol. Saya bisa makan minum di kelas Bapak Ibu Saudara. Ya. Wah, lah hari itu saya enggak. So, ayo. So, ayo. So, ayo. Tantem itu. Jangan. Kenapa? Iku wong gerejaku yang dari luar pulau. Itu orang gereja saya gitu. Itu orang gereja saya. Malu saya. Lihat Bapak. Orang yang kayak gitu, dia tidak bisa jaga keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengar ini baik-baik. Jangan pernah, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah remehkan keselamatan. Saya mau nasihatkan kepada orang tua. Karena Alkitab juga katakan, ajarlah kebenaran ini kepada anakmu waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau makan, waktu engkau di perjalanan. Ajarkanlah berulang-ulang. Sekalipun anak-anak saudara sudah menikah, sudah besar, sekalipun saudara sudah jadi kakek, tetap ajarkan kepada anak-anak gimana kehidupan rohanimu, gimana hatimu sama Tuhan, gimana hidup hari-harimu dengan Tuhan. Hei, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kapan saja, di mana saja, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan ini anugerah. Karena keselamatan ini apa? Sebuah perjanjian yang sudah dirancangkan Allah, direncanakan Allah dalam kehidupan kita manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cara pandang kita keliru, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Bahaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahaya. Gratis memang keselamatan, tapi bukan murahan. Keselamatan gratis, tapi bukan murahan. Karena ada darah Yesus yang tertumpah di sana. Hari ini kita belajar sebuah perjanjian keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ibrani 10:26, kalau kita tahu bahwa itu dosa, lalu kita masih melakukannya, tidak ada lagi korban untuk menebus dosamu lagi. Dengar baik-baik. Amin. Haleluya. Perjanjian keselamatan sudah dirancangkan Tuhan sejak dulu, sejak perjanjian lama. Dan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau dorong Bapak Ibu Saudara. Ya, perhatikan hidupmu baik-baik. Lihat hidup Bapak Ibu Saudara baik-baik. Kehidupan kita bukan cuma di sini saja. Tapi nanti ketika kita mati. Selama kita di dalam dunia, kita tidak menjaga keselamatan itu. Selama di dalam dunia kita meremehkan. Hati-hati Bapak Ibu. Jaga hati kita. Amin. Jaga hati kita. Ketika Bapak Ibu sudah diberkati. Ketika Bapak Ibu sudah menikmati kehidupan yang lebih baik hari ini. Tuhan berkati kami belum ada 1 bulan ini. Dengan kendaraan yang baru Bapak Ibu Saudara. Dengan cara yang ajaib. Ya, saya tidak pikir untuk ganti mobil. Tapi Tuhan berkati kami dengan akhirnya kami ganti mobil. Sekali lagi Tuhan tolong kami. Wah, harganya jauh dari mobil yang lama. Hampir 2 kali lipat, kami nggak bisa bayar. Dan orang yang punya mobil, udah Pak bayar saja sebisanya, sisanya terserah Bapak bayarnya seperti apa. Bapak tahu? Wah, kami menikmati banget. Kami menikmati mobil yang baru ini. Iya. Satu kali waktu kami berdoa, saya sampai nangis, saya bilang, Tuhan tolong hati saya. Tuhan ingatkan saya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan.
Kami berdoa, Tuhan tolong jaga hati kami. Supaya kami enggak terlena dengan dunia ini. Supaya kami enggak terlena dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Supaya kami enggak terlena. Supaya kami tidak larut di dalam kenikmatan daging ini Bapak Ibu Saudara. Serius. Iya. Ini bahaya. Kita bisa menggagalkan keselamatan itu sendiri ketika kita enggak jaga hati kita. Beberapa hari itu dari pokok doa kami di rumah. Kami sama-sama anak-anak. Jaga ya hati kita ya. Kita hari ini jauh lebih baik. Kami hari ini jauh lebih baik Bapak Ibu Saudara. Ya. Awal kami punya mobil pertama kali di Surabaya. Benar-benar Tuhan kasih kami mobil. Orang tiba-tiba kasih kami uang beli mobil. Kami beli mobil pertama kali. Pernah kami punya mobil tapi kami gak bisa bawa mobil. Bukan gak bisa nyetir, gak bisa bawanya. Karena gak ada uang buat beli bensin. Beberapa kali mobil itu cuma dipanasi, dipanasi aja gitu. Kami gak berani bawa. Sudah di E-nya udah ada garis, sudah ke bawah lagi. Cuma dipanas-panasi aja. Kami gak bisa bawa. Kenapa? Tengah-tengah bisa mati, bisa mogok karena gak ada uang beli bensin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kami jauh lebih baik. Iya. Kami bisa isi full mobil tiap hari. Perhatikan baik-baik. Jaga hati kita. Tadi saya katakan keselamatan itu punya hubungan dengan kehidupan keseharian kita. Keselamatan berhubungan erat dengan keseharian kita. Keputusan harian kita. Itu menentukan apakah kita menghargai karya keselamatan Tuhan. Atau kita sedang merendahkan karya keselamatan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, jaga hati Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan memberkati kita, puji Tuhan. Nanti kita belajar berkat Abraham. Itu benar-benar berkat. Saya mempelajari. Mungkin Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu kok Pak Yusuf itu anti sama berkat ya. Bukan anti sama berkat. Saya kepingin Bapak Ibu Saudara seimbang. Ya, seimbang. Nah, saya belajar tentang Abraham, berkat Abraham. Tuhan itu memberkati kita. Berkat Abraham itu memang berkat kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat sampai kita cukup, sampai kita enggak kekurangan Bapak Ibu Saudara. Ketika kelimpahan, ini gini Bapak Ibu Saudara. Ini ya, ada ayat Alkitab katakan ada di slide saya. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, dikocok, keluar, itu adalah bagianmu. Nah, waktu kehidupan kita ini sudah benar di hadapan Tuhan. Kita jaga keselamatan kita. Berkat yang kedua, perjanjian yang kedua, berkat Abraham yang nanti akan kita ulas nanti di minggu yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi berkat yang begini. Kalau kita menghidupi firman Tuhan ini benar-benar, kekayaan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita akan cukup, kita akan bahkan kalau itu sampai melimpah-limpah Bapak Ibu Saudara, itu bagian karena kita yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tangkap Bapak Ibu Saudara? Itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai berkat anak cucu kita. Kita perhatikan baik-baik. Berkat ini individual sifatnya. Berkat ini sifatnya individual. Ini bukan berkat keturunan. Kalau saya diselamatkan, anak saya selamat. Kalau nama saya selamat, anak saya kasih nama selamat, ya masih bisa. Itu nama, tapi yang namanya keselamatan individual. Yang namanya berkat Abraham itu berkat individual. Itu sebabnya ajarkan kebenaran ini kepada anak cucu kita. Supaya berkat itu terus sampai kepada mereka. Amin. Amin. Enggak berhenti. Ketika anak kita tidak melakukan firman Allah. Anak kita tidak hidup benar di hadapan Allah. Anak kita tidak sesuai dengan firman Allah. Putus. Berkat itu putus karena sifatnya individual. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Nah, demikian juga keselamatan. Makanya tadi saya katakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekalipun sudah jadi orang tua, sekalipun anak-anak kita sudah menikah,
sekalipun anak-anak kita juga sudah menikah. Tetap ketika kumpul pas datang, gimana kehidupan rohanimu? Tanya serius, gimana doamu? Gimana pekerjaanmu? Kamu hidup takut akan Tuhan atau enggak? Tanyakan itu. Supaya Pak kita tahu tujuannya. Berkat keselamatan itu sampai kepada mereka dan anak cucu kita. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena ini perjanjian. Ingat, kata perjanjian itu kesepakatan. Kita ini udah nggak bisa buat perjanjian dengan Tuhan. Kenapa? Karena sudah dosa. Tadi saya katakan di awal ya. Kita udah nggak bisa buat perjanjian dengan Tuhan. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yesus yang menggantikan kita. Yesus sudah memberikan gerbong untuk kita. Kita tinggal naik, masuk sampai ke sorga. Haleluya. Amin. Itu sebabnya jaga keselamatan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini berkat yang pertama. Berkat perjanjian, yaitu perjanjian keselamatan. Berkat keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Mari pemain musik. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Renungkan firman Tuhan. Mari lihat kehidupan ke dalam kita masing-masing. Ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya orang yang dihukum, karena Alkitab juga bilang begitu, dan faktanya memang seperti itu. Tapi karena sebuah perjanjian yang dilakukan kembali oleh Yesus, dengan dia mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Kematian darah yang tercurah di dalam hidupnya, mengalir dalam tubuhnya. Itu membuat setiap kita yang percaya ke dalam namanya diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Nyanyikan pujian ini dengan pengertian yang benar. Kasih yang terindah, ada kasih yang terindah, ada hati yang mulia, hati yang mulia, hanya di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kami mengagungkan Tuhan. Amin, amin, haleluya. Tiada pernah berubah. Ini janji kami gak mau berubah. Kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku pengorbanan yang selamatkanku,
miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar. Mari akui karya terbesar Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yesus yang datang berkorban untuk kita. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan bersama-sama. Dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku katakan dari hatimu kepada Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Amin, amin. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku Haleluya. 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 Hargai karya keselamatannya, hargai perjanjian keselamatan yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. kasih Tuhan. Kalau hari ini Bapak bisa bahagia bersama dengan keluarga. Kalau hari ini Tuhan memberikan berkat di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan buat kita. Itu berkat perjanjian yang Tuhan sudah rancangkan, yang Tuhan sudah inisiatifkan dari Tuhan, bukan dari kita. Sejak dulu sebelum kita ada. Ini berlaku sampai akhir zaman, sampai kita mati. Haleluya. Jangan bodoh. Jangan karena dunia ini kita tukarkan. Jangan bodoh. Jangan karena nama besar kita buang yang
perjanjian ini. Jangan bodoh. Jangan karena kenikmatan sesaat kita hancurkan karya perjanjian itu. Haleluya. Sambil kita persiapkan untuk kita masuk perjamuan kudus. Persiapkan roti Bapak Ibu Saudara. Sambil kita angkat roti ini, kita ingat karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Haleluya. Syaraborayata syarabarabarabara. Yes. Ingat kasih-Nya. Sambil angkat roti ini. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih benar Tuhan. Allah. Di tangan kami ada bukti itu Tuhan. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Oh, Dia besar kasih Allah pada kita. Sambil angkat roti dan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita makan roti ini, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti, ini adalah tubuhnya. Sebuah perjanjian sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Mari kita makan bersama-sama roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang angkat cawan ini Bapak Ibu Saudara. Dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita minum dari cawan ini, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darahnya dicurahkan yang mengesahkan bahwa Bapak Ibu Saudara yang percaya Yesus, kita yang percaya Yesus, kita diselamatkan, kita diampuni dosa kita. Mari kita minum bersama-sama anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akan tetapi aku berkata kepadamu,
mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sebuah pengharapan bahwa karya keselamatan itu, perjanjian keselamatan itu diberikan kepada kita. Kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah pada Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia amin, haleluya. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Nya. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya keselamatan, terima kasih untuk perjanjian, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih buat karya yang nyata yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati saya melimpah. Saya melimpah dengan sukacita, Bapak Saudara. Karena sungguh kasih Allah itu nyata. Kasih Allah yang besar itu nyata buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak mau berdoa, tolong setiap kami Tuhan. Tolong setiap sidang jemaat Tuhan. Kami yang dengar firman-Mu hari ini. Biar hidup kami kedapatan berkenan. Biar pada harinya nanti Tuhan, kami boleh benar-benar menikmati apa yang Kau sudah sediakan buat kami. Makasih banyak Bapa, menteraikan firman ini dalam kehidupan kami. Menteraikan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, ingatkan kami. Ingatkan kami Tuhan, bahwa perjanjian itu sudah Tuhan lakukan untuk kami. Haleluya. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, yang sudah diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kebenaran ini Bapak Ibu Saudara itu kuat bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin.
Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada keluarga Bapak Nelson dan juga ada temannya Wawan ya. Ya. Selamat datang, puji Tuhan, senang bisa ada bergabung bersama dengan kita hari ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara menikmati setiap anugerah Tuhan di dalam ibadah kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kegiatan gereja kita sepekan Bapak Ibu Saudara, hari Jumat kita adakan malam penyembahan dan mujizat Bapak Ibu Saudara. Saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk ikut bersama-sama, baik yang bisa hadir maupun yang ikut Zoom. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Penyembahan itu jantungnya Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, wah kita sedang dekat dengan Tuhan. Ingat perempuan Samaria yang ketemu dengan Tuhan, Tuhan katakan penyembah, Tuhan mencari penyembah. Ya. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pun gak jauh dengan mujizat. Amin. Kita gak jauh dengan mujizat. Setiap kali kita butuh mujizat, Bapak Ibu Saudara. Setiap nafas kita butuh mujizat. Ya. Yang pernah mengalami sesak napas pasti tahu bagaimana susahnya. Waduh, bernapas. Saya belum pernah, tapi saya lihat kakak saya almarhum ketika kena COVID dia susahnya bernafas. Waduh, Bapak Ibu Saudara, saya lihat ini mujizat ya. Tarikan nafas kita mujizat. Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau Bapak masih bisa bangun pagi melek, masih bisa lihat istri, bisa lihat suami, bisa lihat anak-anak, haleluya. Itu mujizat. Ya. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama dalam malam penyembahan dan mujizat. Hari Sabtu Pemuda Remaja dan minggu depan ibadah jam 7 dan jam 10 dilayani oleh Bapak Pendeta David Se dari Balapulang. Balapulang itu daerah Brebes Tegal kalau saya tidak salah ya. Saya pernah sekali pelayan di sana. Yang melayani kita minggu depan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu gereja kita sepakan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita berdiri bersama-sama, mari berikan salam satu dengan lain. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, haleluya, Dia baik. Besar anugerah-Mu, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menikmati anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Ya, benar Tuhan, semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami menikmati anugerah demi anugerah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami menikmati berkat demi berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan suami, istri, anak-anak, orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan, setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pertolongan yang tersedia bagi kami.
Bahkan ketika kami tidak berdaya, Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Engkau selalu angkat kami, bahkan Engkau membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur. Hamba berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang hari ini tidak bisa hadir karena sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatan. Yang masih dalam pergumulan Tuhan, Engkau yang buka jalan, Engkau yang menyatakan tuntunanmu dan pertolonganmu yang ajaib itu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya apa yang kami lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia karena Engkau mengembalikannya kepada kami. Demikian juga ketika kami akan memberikan persembahan Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini menjadi benih yang subur, benih bagi pekerjaan Tuhan tempat ini, benih bagi kami yang menaburkan Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan melalui benih-benih ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak berdoa di minggu yang pertama ini, ketika sidang jemaat Tuhan dengan taat dan setia mengembalikan persepuluhan menjadi milik Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Semua janji yang Engkau sudah sampaikan dalam firman-Mu, kami sangat yakin dan percaya Engkau yang melakukannya bagi kami yang setia dan yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau menyertai kami seperti Engkau menyertai kami ketika kami tiba. Engkau pun menyertai kami ketika kami pulang. Dan sisa hari ini Tuhan, kami percaya, kami minta Engkau bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum pulang Bapak Ibu Saudara sedang jemaat, tadakan tangan untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Berkat keuangan, berkat harta benda, berkat tubuh sehat jasmani, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Dan juga terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terimalah segala berkatnya yang Tuhan sudah sediakan mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya dan yakin menerima berkat Tuhan, mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau. Sekali lagi, haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.